kenapa kenapa wabah yang bersifat kemanusiaan ini terpinggirkan, sedangkan monumen yang serem-serem serem-serem itu bisa muncul, gimana tuh Pak? Iya, di Malang itu sekarang patungnya yang paling banyak kan singa. Singo Edan karena memang ada apa gerakan untuk membangkitkan ya, sepak bola sih sebetulnya ini Singo Edan itu. Tapi memang gini, menjadi pahlawan di tanah air kita ini nggak mudah ya. Ibu Kartini yang Anda sebutkan tadi itu Agustus 1904 meninggal. Baru 60 tahun berikutnya diakui. Karya-karyanya lebih banyak dibicarakan di luar negeri. 1904 meninggal, 1918 terbit di negeri Belanda, bahasa Inggris terbit 1920, bahasa Turkis terbit 1922. Jadi orang Turki lebih dulu mengenal Kartini daripada orang Indonesia karena habis gelap terbitlah terang itu baru 1938 terbitnya. Jadi setelah 34 tahun meninggal. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Dr. Cipto juga seorang pahlawan yang luar biasa dengan rumah yang dari bambu di rumah tumpangan di Mr. Cornelis di Jatinegara itu. Dan bagaimana miskinnya pada waktu itu dokter-dokter kita, pejuang-pejuang kita. Dan ini sekarang terulang lagi. Dokter adalah pahlawan-pahlawan yang paling cepat meninggal dalam corona ini. Dan dari 200-an dokter, perawat, dan lain-lain yang meninggal itu, kita belum mendapat satu nama juga loh. Ini harus diperhatikan. Saya kira mereka itu bukan hanya biografinya, teladannya pun perlu diangkat ini. Jadi ini acara ini memang sangat penting. Saya kira kita menyadarkan bahwa pahlawan bukan hanya yang bertempur, bukan hanya yang bawa senjata dan sebagainya. Dan tadi itu dikatakan juga di Eropa pahlawan-pahlawan itu bisa macam-macam. Dan Malang juga saya kira mempunyai merpati pahlawan. Kalau you pergi ke museum itu ada 4 ekor merpati yang menjadi pahlawan, dapat pangkat kapten, kopral karena menyampaikan pesan-pesan pada waktu perang. Dan Malang sudah mempunyai kebiasaan yang bagus dalam hal ini karena Malang itu secara historis tidak punya kerajaan, bukan hanya kerajaannya di Singosari misalnya, tapi di Malang sendiri rakyat, malah Arema sekarang yang menonjol. Cuman bagaimana mengisi Arema ini dengan pejuang-pejuang kayak Ibu Pesyati yang 95 tahun hidup di dunia dengan membesarkan 6 orang anak, yang terbesar umur 15 dan umur 4 tahun. Saya nggak terbayang itu. Bagaimana seorang perempuan menjadi single parent dari tahun 53 sampai semuanya besar. Dan itu saya kira Ibu Pesyati itu juga salah satu pahlawan yang harus dipatungkan, bukan hanya untuk Malang tapi juga saya kira untuk Indonesia. Itu bagaimana seorang ibu yang nyata itu. Saya kira memang hari ini kita mengetuk hati bahwa memang harus dimulai dari masyarakat. Karena masyarakat ini yang punya. Negara itu biasanya hanya meresmikan saja. Untung ada Wage Rudolf Supratman yang membuat lagu Ibu Kartini misalnya, sehingga dan untung ada kakaknya Sosro Kartono yang berpidato di mana-mana tentang adiknya yang berjasa. Untung juga ada Mangunkusumo yang sejak tahun 11 membuat Kartini Club 7 tahun setelah meninggalnya itu. Dan Chairil Anwar, jangan lupa, patung terbesarnya juga di Malang. Di kayu tangan itu. Dan Chairil Anwar tidak pernah menjadi patung di Jakarta sebelum di Malang itu. Pembacaan puisi Chairil Anwar yang pertama setelah dia meninggal itu di Singaraja, di Bali. Dan saya kira juga begitu. Ambarawa tadi mengharukan saya, ada rumah sakit baru, dan sekarang ini waktunya masyarakat Indonesia kembali menghargai kearifan tradisional, kembali mengangkat kembali saudara-saudaranya, pahlawan-pahlawannya hidupnya, yang selama ini kita pandang sebelah mata karena fokusnya yang lain. Drama-drama kita kalah dengan drama Korea misalnya. Kalau Korea lebih cepat hebat. Pahlawan-pahlawan kita lebih dikenal itu saya kasih tahu ya, Rudi Hartono itu. Kalau tidak ikut itu apa yang di Inggris itu All England. Dia itu kerjanya cuma main badminton di Kaliasin Surabaya itu loh. Kalau warungnya sudah tutup, jalanan sudah sepi, main raket tak tok tak tok.
Kita tidak tahu bahwa ada juara All England 7 kali. Itu ternyata dari Kaliasin, Surabaya. Coba. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus sadarkan. Tidak perlu kita lihat semua ini masalahnya dari dulu begitu. Setelah diakui di luar negeri, Mokhtar Lubis itu setelah dapat hadiah Magsaysay, setelah menangkan lomba di reportase perang Korea, baru tahu. Pramudia Ananta tuh lebih parah lagi. Itu dicalonkan hadiah Nobel, bukunya dijadikan bacaan wajib di Malaysia, di mana-mana, di Indonesia dilarang, misalnya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sudah waktunya kita bangkit. Kita nggak boleh lagi menunggu orang lain menghargai, baru kita mulai menghargai. Mas Domi, saya kagum hari ini Anda telah mengangkat seorang yang hampir kita lupakan. Pak Hanif, saya hormat sekali dan sangat tersanjung karena hari ini bersama sedang cucu pahlawan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.